Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanina Sapira dan Vira Arianti akan menjelaskan tentang pemahaman atas pengendalian intern. Pengendalian intern adalah sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, dan struktur pengendalian intern. Adapun definisi pengendalian intern menurut Koso yang dikutip oleh Hayes 2014, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan pengamatan aset terhadap akuisisi, penggunaan, dan disposisi yang tidak sah. Arti pentingnya struktur pengendalian intern. Semakin luas lingkup dan ukuran perusahaan, mengakibatkan di dalam banyak hal manajemen tidak dapat melakukan pengendalian secara langsung atau secara pribadi terhadap jalannya operasi perusahaan. Pengecekan dan review yang melekat pada sistem pengendalian intern yang baik akan dapat melindungi dari kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi. Di pihak lain adalah tidak praktis bagi auditor untuk melakukan pengauditan secara menyeluruh atau secara detail untuk hamper semua transaksi perusahaan di dalam waktu dan biaya yang terbatas. Bagi manajemen, mempertahankan terus adanya struktur pengendalian intern (SPI), termasuk struktur pelaporan yang baik, adalah sangat diperlukan agar dapat melepaskan, menyerahkan, atau mendelegasikan wewenang dan tanggung jawabnya dengan tepat. Tujuan perusahaan yang secara umum dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu 1. Keefektifan dan efisiensi operasional perusahaan, pelaporan keuangan yang handal, dan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan. Suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi direksi dan manajemen mendapat pemahaman akan arah pencapaian tujuan perusahaan dengan meliputi pencapaian tujuan atau target perusahaan, termasuk juga kinerja tingkat profitabilitas dan keamanan sumber daya aset perusahaan. Laporan keuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat dipercaya, yang meliputi laporan segmen maupun interim. Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah ditaati dan dipatuhi dengan semestinya. Struktur pengendalian intern terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain. Menyediakan disiplin dan struktur lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, integritas dan etika. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Yang kelima, praktik dan kebijakan sumber daya manusia yang baik. Yang kedua, penilaian resiko. Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Ada 3 langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, menaksir risiko yang berpengaruh cukup signifikan, menentukan tindakan yang dilakukan untuk memanage risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan.
Kemudian untuk yang ketiga, aktivitas pengendalian meliputi pemisahan fungsi atau tugas atau wewenang yang cukup, otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai, pendokumentasian dan pencatatan yang cukup, kemudian pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan, evaluasi secara independen atas kinerja. Selanjutnya pengendalian terhadap pemrosesan informasi, pembatasan akses terhadap sumber daya dan 4. Informasi dan komunikasi. 1. Mengidentifikasi, mengambil dan mengkomunikasikan informasi-informasi kepada pihak yang tepat agar mereka mampu melaksanakan tanggung jawab. 2. Sistem informasi merupakan kunci dari komponen pengendalian. 3. Informasi internal maupun kejadian eksternal, aktivitas dan kondisi maupun prasyarat hendaknya dikomunikasikan agar manajemen memperoleh informasi mengenai keputusan yang akan diambil. 5. Pengawasan berfungsi untuk 3M. 1. Mengevaluasi temuan-temuan review, rekomendasi, audit secara tepat. 2. Menentukan tindakan yang tepat untuk menanggapi temuan dan rekomendasi dari audit dan review. 3. Menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan tindakan yang digunakan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi perhatian. Pemahaman struktur pengendalian intern untuk tujuan perencanaan audit. Pemahaman yang harus diperoleh meliputi 1. Perencanaan, desain, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan masing-masing elemen struktur pengendalian. 2. Penerapan dalam operasi atau kegiatan perusahaan sehari-hari. Pemahaman struktur pengendalian intern akan digunakan oleh auditor untuk 1. Identifikasi tipe atau jenis salasaji yang potensial. 2. Mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi resiko salasaji yang material. 3. Merancang pengujian Prosedur pemahaman pengendalian intern. Yang pertama, melakukan review pendahuluan atau memahami pengendalian intern yang diterapkan manajemen, serta menentukan potensi dapat dipercayanya pengendalian intern tersebut. Yang kedua, mendokumentasikan hasil pemahaman. Yang ketiga, melakukan pengamatan transaksi secara sepintas. Yang keempat, identifikasi dapat tidaknya pengendalian tersebut diandalkan atau dipercaya. Yang kelima, menentukan pengaruh SPI terhadap pengujian substantif. Dapat kita simpulkan, dalam akuntansi, SPI yang berlaku dalam perusahaan atau entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat atas kewajaran laporan yang diauditnya, auditor meletakkan kepercayaan atas efektivitas SPI dalam mencegah terjadinya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.